perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di pagi hari ini, kita menyambut hari yang baru dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita juga merindukan firman Tuhan yang menyapa kita, menguatkan kita, memotivasi kita, dan tentunya mengajari kita bagaimana kita tetap berpengharapan kepada Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kami mengajak kita untuk bersama untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kehidupan kami, anugerah Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan. Dan kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk mendengar dan akan merenungkan firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan. Berbicaralah kepada kami dan ajari kami untuk mengerti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini kita baca di dalam 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayatnya yang pertama. 1 Samuel 2 ayatnya yang pertama. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganku. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca secara utuh kisah cerita tentang Hana mulai dari pasal sebelumnya ataupun di ayat sebelumnya, tentu kita akan melihat bagaimana sosok seorang Hana, seorang perempuan yang sudah berkeluarga dan sudah bersuami. Tentu Hana sangat mengharapkan keturunan ataupun buah hati hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tetapi kisah kehidupan Hana diceritakan sebagai seorang perempuan yang harus menunggu lama dan dalam proses yang cukup berat untuk pada akhirnya mendapatkan seorang keturunan yang tentunya juga kemudian diberikan nama Samuel. Dalam konteks sosial dan dalam budaya bangsa Israel kuno pada saat itu, tentu seorang perempuan yang mandul akan dipandang sebagai seorang perempuan yang negatif
atau dipandang sebagai perempuan yang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi wajar sekali pada masa itu ketika seorang perempuan belum bisa memberikan keturunan kepada suami ataupun terhadap keluarganya. Jadi suami berhak untuk bisa menikah dengan perempuan lain, bagaimana supaya pada akhirnya mereka akan bisa diberikan keturunan. Dan dalam situasi yang demikian itu juga yang dialami oleh seorang perempuan yang kita sebut Hana di pagi hari ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, situasi ini menjadi sebuah tekanan. Situasi ini menjadi sebuah tekanan batin yang cukup dalam bagi seorang perempuan ataupun bagi seorang Hana. Namun tidak hanya berhenti dalam tekanan itu. Tidak hanya berhenti dalam tekanan itu, dia juga mendapatkan hinaan ataupun dalam tanda petik harga dirinya diinjak-injak oleh mandunya sendiri, yaitu Penina. Tentu semakin rumit tekanan yang dialami oleh Hana. Di satu sisi dia juga belum bisa memberikan keturunan, di satu sisi dalam tanda petik harga dirinya juga diinjak-injak oleh mandunya sendiri, yaitu adalah Penina. Tentu sebagai seorang perempuan yang tidak sempurna, Hana sangat merasa terhina, menyimpan rasa sakit yang cukup dalam. Namun satu hal yang penting yang perlu kita pelajari dari kisah perempuan ataupun yang disebut Hana dalam pembacaan kita di pagi hari ini, situasi yang sangat menyakitkan bagi dirinya, situasi yang sangat menekan batinnya pada saat itu. Dia tidak berhenti di dalam persoalan, dia tidak berhenti di dalam meratapi akan kisahnya, tetapi satu hal yang menjadi sebuah pelajaran yang cukup berharga, pelajaran iman yang cukup berharga bagi kita adalah bagaimana dia mengungkapkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Bagaimana dia datang ke tempat peribadahan, bagaimana dia datang ke tempat doa, dia mengungkapkan segala sesuatu. Dia mengungkapkan rasa sakit yang dia alami dan dia luapkan kepada Tuhan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dengan penuh pengharapan supaya Tuhan menjawab doanya. Sehingga kalau kita melihat apa yang menjadi bacaan kita di pagi hari ini yang sudah kita baca bersama tadi, ini adalah merupakan sebuah respon. Ini adalah merupakan sebuah respon atas apa yang Tuhan sudah jawab, apa yang Tuhan sudah berikan kepada Hana. Di dalam pengharapannya, di dalam kesabarannya, Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Namun kalau kita melihat ayat ini seakan-akan doa Hana ini adalah sebuah doa kesombongan. Bagaimana kata-kata yang dipakai di dalam ayat ini adalah mulutku mencemooh. Bukan berarti bahwa Hana mencemooh orang-orang yang menghina dia, menginjak-injak harga dirinya pada saat itu. Tetapi sebenarnya dia sedang mempertawakan, dia sedang tertawa dengan hinaan-hinaan yang dia rasakan selama ini, karena hinaan itu dipatahkan oleh kuasa Tuhan yang menjawab doanya tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam kehidupan kita ini juga, tentu kita juga pernah mengalami situasi yang cukup sulit hingga kita merasa tidak ada orang yang memperdulikan kita. Bahkan mungkin tawa orang lain pun kita merasa menjadi sebuah hinaan bagi kita. Seberat apapun situasi yang kita alami, kita belajar dari sosok Hana. Doa dan pengharapan adalah solusi yang terbaik menjadi pegangan kita. Tuhan kita tidak pernah berhenti melihat dan mendengarkan kita. Yang menjadi persoalan adalah kita selalu mengabaikan Dia. Marilah kita datang kepada Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kita. Seperti Tuhan yang mengangkat harga diri Hana, yang mengubah kehidupan Hana, yakin dan percayalah Tuhan juga melakukan hal yang sama terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Maka dari itu mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam setiap aktivitas kita. Kita serahkan hidup kita, pengharapan kita kepada Tuhan yang berkuasa. Mari kita tutup renungan ini, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa kami. Kami belajar dari seorang tokoh perempuan di dalam Alkitab, Hana. Bagaimana dia di dalam kehidupannya penuh dengan pengharapan. Dia yakin bahwa
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu Tuhan, Engkau juga mengajari kami supaya kami juga tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan mampu mengubah situasi kehidupan kami. Mungkin pada saat ini kami merasa kecewa, kami merasa sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengubah itu ketika kami tetap berpengharapan kepadamu. Bapak yang terkasih, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Pontianak. Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberkati pendeta kami dan keluarga Nora dan anak-anak juga. Tuhan memberkati selain Tuhan pertua diaken dan pertua diaken emeritus. Begitu juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mendukung di dalam pelayanan, baik pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan kepanitiaan yang ada di GBKP Runggun Pontianak. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan memberkati mereka, dan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika pada saat ini mereka ada yang bergumul di dalam sakit penyakit, hadir Tuhan menjadi solusi bagi kesehatan mereka. Ketika mereka bergumul di dalam perekonomian, pekerjaan, biarlah Tuhan hadir jadi solusi bagi kehidupan mereka. Jikalau mereka bergumul di dalam persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan, biarlah Tuhan hadir sebagai solusi dan guru hikmat bagi mereka. Tuhan juga memberkati wilayah-wilayah pelayanan yang ada di wilayah pelayanan GBKP Runggun Pontianak. Di setiap pos PI yang mereka perjuangkan menjadi tempat-tempat pelayanan khususnya bagi orang-orang kaya yang ada di sekitar Kalimantan Barat. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan, dan program-program pelayanan yang mereka lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Biarlah kehidupan kami tetap berjalan sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan kami akan tutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Salam dari GBKP Runggun, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Shalom.